Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Hai, selamat datang di Radio Talk. Saatnya kamu bicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Radio People, balik lagi nih bareng Tifa di sini. Tapi kayaknya suasananya lagi beda banget ya. Kita nggak ada di studionya podcast RRI Pekanbaru, tapi kita lagi ada di acara Semarak dari Pendidikan Riau 2025. Wah, seru banget ya kayak ini. Nuansa baru juga yang pastinya juga kita gotong ke sini podcastnya. Iya, gotong-gotong alat ya. Iya, bener banget. Seru banget. Dan Radio Talk spesial kali ini juga spesial banget karena ini juga berhubungan dengan kita Indonesia, dan topik yang akan kita bahas adalah cinta tanah air mewujudkan nasionalisme lewat perilaku sehari-hari nih. Dan Radio People langsung nih cinta tanah air. Tanah air. Kita udah bareng Mbak Karian. Hai, ada Karian juga yang merupakan Purna Paskibraka ya. Kita bakal gali lebih lanjut lagi yang tentunya juga bisa jadi inspirasi nih buat para Radio People semuanya. Oke, sebelum kita ngobrolin lebih jauh lagi, kita mau tahu nih, Karian sebenarnya ini Paskibraka di tahun berapa, Kak? Saya itu Paskibraka tahun 2001, tingkat provinsi. 2001. Ya, Oke. provinsi. Oke. Iya, udah lama ya? Iya, itu ya udah Allah. kayak 20 tahun lebih ya. 20 tahun. Ya, Iya, 24 tahun. Kurang lebih lah ya. Kurang lebih lah ya, 24 tahun. Kan 2 tahun ini di Diamanahkan? bukan, Oh, diteruskan diteruskan? lagi sama anak saya. Berarti anaknya udah ini nih. Insya Allah nanti ngibar di kota Pekanbaru. Oke, di tanggal Iya, 17 Agustus ya. Kita tunggu Iya. nanti. Berarti ini Karian juga sebagai bendahara dari Iya, saya bendahara dari organisasi Purna Paskibraka Provinsi Riau. Oke. Iya, kebetulan ketua kita nggak stay Pekanbaru, stay-nya di Bengkalis. Jadi titip salam nih buat seluruh pemirsa RRI Bu dari Ketua Purna Paskibraka Indonesia. Beliau kurang bisa berkenan hadir karena kesibukannya juga ya Baik. di sana. Beliau juga salah satu aparatur negara di sana. Baik. Iya. Dan ini bicara soal cinta tanah air. Ini kita juga sudah masuk ke bulan yang ini ya, bulan penuh semangat, bulan kemerdekaan, bulan Benar banget, Agustus. benar. Bulan yang ditunggu-tunggu nih sama Purna Paskibraka. Bener. Nah, boleh dong, kenapa ditunggu banget oleh Purna Paskibraka? Kenapa ditunggu? Karena kita sebagai Purna Paskibraka itu momen 17 Agustus itu adalah rasanya harinya kita. Hari dimana kita bernostalgia dengan pengalaman pribadi masing-masing di tahunnya masing-masing kayak gitu kan. Jadi rasanya kalau nengok adik-adik itu latihan, aduh kadang ada yang merasa aduh pingin ya kayak gitu lagi, kayak gitu. Ada rasa seperti itu juga sih sebenarnya Mbak ya. Kayak kita kan ya asik sih sebenarnya kalau memang kita menikmati proses latihan, proses karantina itu ilmunya nggak bisa dibayar sama uang deh kalau menurut aku. Jadi ya karena itu juga bakal teringat terus ya. Ya benar. Seumur hidup kali ya. Melatih dirinya juga bisa untuk jadi lebih baik. Oke, nah Iya. ini ngomong-ngomong melatih mental nih. Oh, boleh dong flashback lagi kita ke tahun 2001. Ini gimana nih pengalaman apa yang paling berkesan dan kira-kira itu tuh gak bakal terlupakan deh. Oh, kalau dibilang nggak pengalaman yang berkesan tuh banyak banget ya Mbak ya di tahun 2001 itu ya. Kayaknya kalau dijadiin skripsi bisa berhalaman tuh ya. Bisa itu, bisa ya. Kayaknya nggak perlu revisi kalau deskripsi itu Mbak. Oke, baik. Jadi kalau tahun 2001 itu kebetulan saya berbarengan juga sama kakak saya. Oke. Jadi kakak saya di tingkat kota Pekanbaru, saya di tingkat provinsi, alhamdulillahnya. Nah, kita itu kalau di provinsi masa karantinanya itu kurang lebih 20 hari, Mbak. Mulai dari tanggal 31 Juli sampai 20 Agustus baru keluar asrama. Nah, tapi menjelang itu kita ngikutin latihan. Sekali, kalau nggak salah saya waktu zaman saya itu 1 minggu 3 kali. 3 kali latihan. Iya, itu udah gosong jadinya Mbak. Iya sih, tingkat RT RW aja itu begitu ya. Jangan RT RW jemur ya. aja tuh udah kalah gitu.
udah jadi kayak rendang kayak gitu mungkin ya kalian. Tapi seru Mbak, maksudnya di situ kan ada ilmu kedisiplinannya, melatih mental kita ya kan ya. Jadi nanamkan jiwa rasa kebersamaan sesama teman-teman kayak gitu kan, jiwa nasionalismenya. Jadi kalau sekarang pun kalau misalnya nengok bendera itu dimainkan kadang ya dengan orang rasanya aduh itu sini bendera ngapain dimainin kayak gitu, rasa mau digituin, ditarik kayak gitu. Itu udah jadi tertanam mungkin kena masa pendidikan, masa pelatihan kita yang cukup lama gitu ya. Baik. Nah ini untuk sampai ke tingkat provinsi, maksudnya ada tahapan-tahapan sebelumnya, iya, Mbak. Itu pasti. gimana tuh? Nah kalau untuk Paskibraka ini seleksi pertama itu dari tingkat sekolah. Oke. Sekolah akan menseleksi dan mengirimkan ke tingkat Kota Pekanbaru. Oke. Di seleksi tingkat Kota Pekanbaru nanti akan dipilih untuk sampai tingkat provinsi. Oke. Nanti tingkat provinsi diseleksi lagi, itu dari kabupaten kota yang lain digabungin, kita diseleksi lagi untuk tingkat ke nasional. Iya. Oke, berarti memang dari tahun 2001 sampai sekarang pun seleksinya masih seperti itu ya? Sama sih, cuman caranya saja yang sudah mulai berbeda. Oh, apa Kalau- yang membedakan, Mbak? Kalau dulu waktu tahun saya itu masih manual Mbak, masih tulis tangan, Administrasinya gitu ya. dan lainnya Iya, gitu benar. ya. Nah kalau sekarang tes akademiknya itu udah terkomputerisasi. Oke. Jadi salah aja udah langsung nggak bisa main-main kayak gitu. Kalau dulu kan salah bisa tip ya kali ya. bener. Kalau sekarang nggak bisa ya udah. Udah itu. langsung input nih. Ya, langsung input ke itu pusat. langsung online ke pusat. Oke, baik. Kayak gitu. Nah, terus juga suka dukanya nih selama kita masih di masa flashback ya. Suka dukanya tuh apa nih, Kak? Suka dukanya kalau menurut saya dukanya itu mungkin karena kita harus meninggalkan orang tua ya. Oke, 20 Kurang hari lebih itu 20 ya. hari ya. Ah. Itu kan kita masih usia pelajar ya, masih jadi seorang pelajar, kan belum ada juga background untuk yang ngurus baju sendiri ya kan ya. Terus kayak gitu belajar untuk bangun pagi itu sendiri, ini kan harus disiplin bangun paginya, terus menata jadwal kita itu gimana kayak gitu ya. Nah itu sih kita harus belajar dan harus kuat sih, harus kuatin diri nih Pak jadinya ceritanya kan. Harus kuat nih kayak gitu. Nah kalau sukanya ya alhamdulillahnya kalau berkat Paskibraka itu kita punya banyak relasi teman-teman ya kan, apalagi kalau saya di provinsi kan itu dari kabupaten kota dapat ya. Jadi ibaratnya kalau sekarang kitanya pergi ke daerah adalah Tampar, ada ya. nih gitu ya. Iya, begitulah. Jadi nambah ilmunya di situ, nambah relasi di situ. Baik, berarti Iya. sekarang teman-teman semuanya masih pada kenal nih, akrab? Masih alhamdulillah kita punya grup. Berarti memang tiap tahun tuh udah ini ya, Udah. saling dapat keluarga baru Iya, ya. benar Mbak, Selain benar. dapat rasa cinta tanah air lagi, dapat saudara lagi ternyata. Iya, bonusnya benar, itu tuh. saudara lagi. Apalagi Dan- nasional ya. Benar. Se-Indonesia dapat saudaranya. Main ke Jakarta ketemu yang ini. Iya, main benar. Main ke Irian Jaya punya temen kan. punya teman Iya, gitu ya. benar. Dan menurut kalian nih di zaman sekarang yang tentunya kan berbeda banget ya kayak Iya. dengan tahun di awal-awal awal tahun 2000-an lah ya kita bilangnya, dengan era zaman sekarang yang digitalisasi semuanya, Iya. kemudian juga banyaknya teknologi baru gitu ya. Nah ini menurut kalian nih gimana sih perbedaan yang paling signifikan nih generasi yang dulu dengan yang sekarang nih? Oh, benar-benar. Nah, kalau itu kita rasakan juga ya, Mbak ya. Kayak anak-anak sekarang kan anak-anak Gen Z ya, katanya ya. Nah, kalau untuk yang dulu itu kita ibaratnya gini, sekali dikasih tahu itu kita udah paham langsung ya. Oke. Iya kan? Tapi kalau untuk Gen Z sekarang ini kita butuh pelan-pelan, pendekatan pelan-pelan Oke. ya, dan tidak bisa langsung dikasih genjotan yang ini mereka Tekanannya yang itu ya. tekanan yang ini kali mereka langsung down juga ya kan ya. Oke. Nah, kalau kita dulu mah udah biasa kayak gitu. Maksudnya ya jadi seorang paskibraka itu harus tahan banting lah Mbak. Mental baja kalau kami bilang ya. Mental baja nih, nggak bisa mental tempe. Kalau mental tempe digeprek kemarin. jadi tempe geprek. Jadi tempe geprek deh Benar, nanti. benar. Oke kalian, mungkin boleh terakhir pesan-pesan untuk para generasi muda sekarang, mumpung kita lagi ada di acara yang berhubungan pula dengan pendidikan ya, bagi anak muda ataupun juga bagi para siswa di era saat ini. Silakan Karyan. Ya buat adik-adik, aduh saya bilangnya adik-adik atau anak ya. Adik-adik Anak, aja oh lah kali iya. ya. Adik-adik boleh sih Adik-adik, ya. nah, buat adik-adik sekarang itu jangan dijadikan gadget sebagai
kebutuhan yang pokok buat kita. Karena banyak sekali kembangkanlah kreativitas kita. Apapun yang ada, talenta yang kita punya itu dikembangkan di zaman yang sekarang ini. Karena dengan didukung dengan teknologi yang udah sangat tinggi, itu sangat memudahkan untuk mencari semua informasi-informasi. Yang penting kita harus pandai menggunakan gadget. Jangan terlena deh dengan gadget tuh digunakan hanya untuk games, untuk hanya bermain-main atau hanya untuk medsos biasa yang tidak bermanfaat. Itu sangat rugi sekali menurut saya. Karena selain kita cuman bisa main di sana, ini ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan ya. Ya, Selain benar. cari ilmu, kita Ya. bisa juga cari cuan kayaknya. Dari sosmed Benar, ya. benar, Jadi benar. bisa tuh ya untuk para generasi muda memanfaatkannya dengan lebih bijak lagi. Iya. Aryan, terima kasih banyak Iya, singkat banget waktunya. ya. Iya, singkat banget. Nanti kita ajak main lagi ke studio. Oke, boleh. Oke, terima kasih Karyan udah mampir dan Radio People kita cukupkan dulu sampai di sini untuk Radio Talk kita Indonesia spesial edisi kali ini dan Rifa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Indonesia is me.